Iya. PLH wali kota. PLT. Oh, PLT wali kota. Bukan jadi wali kota. Mantap. Udah berapa tahun ya? Kalau wakil 2 tahun. Ya udah kuasai lah semua. Insya Allah. Bedanya nggak dipilih. Dipilih kita. Karena masih lapor ke DPRD. Iya. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Wakil Gubernur, Bapak Deputi, Bapak Walas sekalian, yang saya hormati, kami akan menyampaikan paparan tentang implementasi Pergub nomor 114 tahun 2011 di unit pelayanan terpadu 1 pintu kota Jakarta Timur. Lanjut. Ya, visi misi lanjut. Moto kepuasan Anda, harapan kami, keluhan Anda, perhatian lanjut. Intinya. Ya, dasar hukum saya kira lanjut ya. Nah, ini struktur organisasi, kepala unitnya ini Ibu Usnul Khotimah. Ya, sementara untuk koordinator tata usaha Samsul Rizal dan untuk koordinator administrasi Bu Yan ini tidak ikut, ya ada kekosongan 1. Ya, lanjut. Sumber daya manusia ini Semua ditempatkan di sana. ya sudah ada, tiap unit menempatkan orang di sana. Lanjut. Nah, ini kondisi kantor yang ada, Pak. Ini ruang tunggu, terus kotak saran pengaduan, terus informasi pelayanan. Di sini ada apa? Banner, standing banner. Terus ini rak-rak untuk majalah koran. Jadi sambil menunggu mereka bisa baca. Ya, baik, lanjut. Nah, ini juga ruang-ruang petugas. Di sini juga ada ruang rapat untuk membahas satu masalah terkait dengan pelayanan. Lanjut. Nah, ini Pak, alur. Jadi pemohon, ya ini alurnya mulai dari sini. Untuk mulai dari pemohon mencari informasi sampai dengan kepada menjelaskan informasi 10 menit, Pak. Tuh. Nah, lanjut untuk pemohon menyerahkan berkas langsung diproses, lengkap atau tidak lengkap langsung verifikasi 35 menit dari keseluruhan dari mulai pemohon sampai dengan verifikasi ya. Terus Setelah itu pemohon daerah langsung diinput, diproses perizinannya dan surat izin telah selesai. Ini kurang lebih seluruhnya mencapai 15 menit Pak, sampai penginputan dan diserahkan kepada pemohon. Ya. ini udah jalan ya? Sudah berjalan. Sudah digilir. Kami sudah cukup lama dan ketetapan rencana kota dan salah satu lagi dari 3 itu UG. Jadi hanya itu yang 3 yang udah ya. Jadi 2 hanya 2 yang belum ada. Semuanya sudah dilayani di sini. Jadi semua orang ke wali kota siapkan berkas, Ya, pulang tinggal tunggu datang. ya, hanya Jakarta Pusat juga ada ya? Jakarta Pusat sudah, tapi berdasarkan penilaian BPK maupun Ombudsman kita yang terbaik. Yang ada timur tuh. Ya. Dan dari berdasarkan Perda 3 2012, 80% pelayanan tidak dipungut retribusi. Sudah dihapus, hanya tinggal 20% yang masih dipungut. Itu karena SPM semua jelas ya, itu ya? Betul, sudah ada keterangan berapa hari, berapa rupiah sudah ada. Ya. Akta lahir segala macam Ya. di sini juga. Akte Semua. Yang masih agak terkendala IMB, UG, KRK, Ini kecamatan. kota, Pak. Ya, Di kota. kecamatan yang di bawah 500. 500. Yang di atas 500 sedikit. Oh, langsung juga. Ya. Kendalanya kenapa? Sini dia kasih kuasa. Ya, karena kita delegasikan ke kecamatan supaya
masyarakat lebih dekat. Iya. Terus ada juga sebagian yang di kelurahan. Jadi kita belum, kita sampai berapa Mas? Antara di atas 500. Sampai 500 sampai 1000 lebih ya. 1000 lebih. Maksimal 500 kalau nggak salah. Iya. maksimal 500 ya. Harusnya itu yang mesti dipertimbangkan untuk kasih wewenang lagi. Dinaikkan Pak. Ya, kecuali perumahan atau apartemen baru di. Iya, betul. Jadi kalau masih rumah, Iya. Betul. wisma, Iya. semua di satu Sama. apartemen aja. Betul. Yang penting pasti gitu kan, orang masukkan. Terus kita harusnya bisa link ke kita ya, lihat izin-izin Iya, mana betul. Bisa di online. Konstituen. Online-nya pakai website, Bapak? Belum. Kan sudah ada FO. Kita belum. Website sama. FO kan sudah ada fiber optik di sana. Iya, Apa? Sudah ada. Sudah Dan masa kita nggak pernah link ke sini kan lucu. Iya. Iya. Mungkin Kenapa nanti. ada FO? Ya, Itu tujuan untuk orang luar. betul. Buat kita internal kan tidak masa pakai website. Iya. Nah kalau website Bapak udah input gitu, kalau sudah online ke sini, Kominfomas Kominfomas itu yang akan menayangkan ke website Jakarta Go ID. Dia Betul. Bapak nggak usah bikin website. Iya, betul. Paham nggak Pak? Ya kan? Pak Syamur dia satu di Jakarta tapi satu direktori sendiri timur.jakarta.go.id. Iya, jadi tinggal nggak maksudnya nggak usah bikin website lagi. Semua data-data orang membuat izin ini, Iya. semua penduduk bisa lihat. Iya. Ada si A masukkan izin. Jadi waktu dia ngetik dari mana datanya? Datanya langsung dengan FO itu nyambung ke. Betul. Ya saya bisa buka, kalau saya bisa buka, saya bisa langsung Buat ujian. muat ke. Ya tinggal saya bisa muat tayangkan ke website ya. Ambil obat di apotek aja Pak. Jadi ini lucu sekali ya Jakarta bikin-bikin ya. Mungkin baru. Ada FO nggak pernah nyambung ya. Itu dari zaman kita tahun 89 Pak ya. Itu PT Timah dulu 89. Oh ya 89. Kita udah terima begitu. Nah sekarang masa DKI ada FO tidak. Dan lebih lucu lagi sesama gedung pun tidak ada. Saya bingung. Belum optimal. Ya sesama gedung kita kerja pakai kabel LAN aja udah jalan. Iya. Betul pakai kabel LAN aja jalan. Iya. Jangan pakai FO-FO-an. FO kan bisa kirim data, kirim gambar, kita bisa conference call loh. Betul. Kalau udah nyambung. Bisa. Langsung pakai itu, langsung conference call. Orang FO, fiber optik, Betul. itu betul-betul canggih itu sebetulnya udah. Nggak pakai satelit jeda lagi loh, langsung ketemu, langsung ngomong. Kita rapat nggak perlu bapak datang. Bapak kasih presentasi, kasih syarat itu udah. Betul. Nah itu udah teknologi lama banget. Cuma dulu mahal. Iya. Sekarang kita udah ada FO masih mahal. Terus kita sewa jaringan FO 30 miliar mau ngapain tuh komunikasi? Ya mudah-mudahan nanti ke wali kota gitu Pak, yang 2 core itu ke wali kota. Ya cukup lah cuma kirim data untuk komunikasi. Bohongin aja tuh orang jauh lebih kasih 2 core gitu. ya mudah-mudahan nanti Nggak ada dipakai. peningkatan masalah. Ya, tunggu bapak jadi wali kota lah. Amin. Gitu lah. Ya mungkin tambahan barangkali dengan adanya apa yang Bapak sampaikan tadi dengan itu kan ada multiplier effect Pak. Pertama mendekatkan pelayanan pada masyarakat. Kedua pengawasan Bapak juga bisa efektif. Iya. Ketiga lalu lintas bisa berkurang Pak. Jadi cukup di kelurahan, cukup di kecamatan, nggak perlu lagi ke kota atau ke provinsi. Iya. Jadi kan mengurangi mobilitas penduduk. Iya. Ini kalau semua kelurahan seperti itu, berapa mobil yang bisa kita tahan di kelurahan atau di kecamatan? Jadi secara tidak langsung kita juga sudah membantu pengurangan atau mengurangi kemacetan. Kalau ini udah bagus, tinggal kita mau sambungkan ke kita. Ya, email apa? Bukan website, sambung dengan FO. Pokoknya. Itu Pak yang jadi amanah saya juga mau seperti itu. Dia jangan sama kelurahan, data kelurahan, Iya, kecamatan bisa, juga. bisa. Udah ada Tinggal kamar pencet, semua. tinggal pencet aja. Tinggal link bisa komunikasi. Melakukan monitoring dan Udah ada Iya. tuh. Bapak minta data jumlah penduduk. Apa yang beda sama Ahmad Telkom? Tinggal nyambung. Suruh siapa nyambung kan udah bisa, yang ngerti. Iya, mungkin yang Kominfo. Langsung nyambung kok. Lu pakai Telkom coba, kita bawa intranet, bilang gitu. Ya, saya pasti nyambung. Iya, saya lagi. yang susah kan mau narik kabel lagi, ini kabel udah ada. Komputer udah ada. Memang, Pak. Apa Iya. yang susah satu Aplikasinya ini? juga sudah ada gitu. Aplikasi Jadi kan gampang. jadikan Jakarta Timur buat uji coba. Ya, Jadi, siap. Desember ini selesai. Siap Pak. Siap. Proses Desember. selesai, disambung ke sini semua. Ya. Dan Bapak juga sambungkan ke
kecamatan Kelurahan. kelurahannya. Ya. Iya. Siap. Kita punya 65 kelurahan, Langsung 10 nyambung, kecamatan nyambung. langsung nyambung. Wah itu efektif sekali tuh mengurangi Kerja semua. Minta Telkom lah begitu gimana ya? Kemarin waktu itu sempat dengar Telkom mau bayar? kelurahan kan udah siap Iya, ya Pak ya, yang per kelurahan dia siapkan 10 meja ya. kalau tidak salah. Tinggal dikomunikasikan aja nanti sama Oh enggak, kita mesti bayar dia kalau Telkom model itu. Oh, yang Dia siapa Iya. sendiri kan kita bayar per bulan. Sewa. Sewa lagi. BNB. Kan kita udah sewa. Kominfo Mas sudah sewa dia 30 miliar Oh, setahun. Panggil coba Gianta itu. Tuh itu. Kominfo. Kita mintakan lagi wewenang lebih besar lagi untuk IMB. iya. Kita lagi hitung IMB yang mungkin di bawah 100 atau berapa kita mau gratiskan. Iya, dulu. Iya. Jakarta mungkin 100 meter tuh ngapain? 200 oke lah. Jadi kalau di bawah 100 orang mau renovasi mau apa di gratiskan. Tapi kita mau gambarnya jangan kena tetangga apa segala macam. Iya, paling Ya kita itu pun orang bisa mohon lewat internet. betul. Ya lihatin. Sekaligus penataan kota. Iya, Pak. itu sekaligus. Nah, Kan Jadi gratis. kriterianya kita kasih tahu harus ada ventilasi, ada sumur resapan, ada biopori. Nah, mereka cukupnya itu. Nah, kalau itu baru kasih. iya, Jadi- tidak usah bayar-bayar. Nggak usah bayar. Dia cepet. Ya sebetulnya untuk DPR itu sertifikat sudah seperti itu, Pak. Jadi 100 meter ke BPN bawah. bisa dilihat kok. Iya. BPN bisa lihat sampai di mana permohonan udah keluar. Betul. Iya. Dulu aku 2,5 tahun itu bersama BPN. Betul. Di Komisi 2 DPR itu sama BPN itu kayak gitu. Iya. Jadi nama kita. Nah, Ya Pak, ini sampai nunggu itu datang soal sistem ini. Ya kan nggak ada masalah kan, nggak mau wewenang aja Iya. dengan sistem tadi kan. Nah saya lagi berpikir gini Pak. Kita kan banyak sekali UKM yang jual makanan, jual macam-macam barang PKL Pak. Nah kalau terus ada seni-seni budaya, kantor wali kota begitu besar. Kalau malam minggu atau malam apa lah, jadi daerah kan punya sesuatu khusus. Apa malam Sabtu, ada malam apa, terserah. Kenapa nggak bikin pasar malam di tengah? Daripada kantor bapak itu besar kan dimanfaatkan. Sekarang Jakarta kan semua dagang apa kan laku. Sewa tempat yang mahal, pameran mahal. Nah kalau nggak masukkan ke dalam, mungkin tidak usah distribusi, tapi dengan konsekuensi mereka harus bayar kebersihan. Kalau mereka mau nyapu sendiri, mau ikut nyapu atau bayar uang untuk kebersihan. Listrik, ya kita sumbang lah. Nah di situ jadi kesenian-kesenian orang yang apalah yang khas Betawi segala macam. Jadi kan para seniman itu bukan cuma butuh tempat latihan lah. Para seniman tuh butuh apresiasi untuk panggung. Iya, betul. Nah kadang-kadang anak muda masuk band-band anak muda segala macam itu kan tidak perlu dibayar sebetulnya. Mereka hanya pengen taksi Iya. panggung. Nah waktu mereka manggung seperti itu kan Kominfo Mas misalnya merekam upload di YouTube. Kita apresiasi kita seperti itu. Dia mungkin tidak perlu bayar ketika anak muda atau pencari bakat apa segala macam ada masuk. Ada band, ada apa segala macam. Nah itu cuma wacana. Jadi maksud saya dipikirkan daripada kantor wali kota gitu besar tidak ada manfaat. Bukan soal sepinya. Iya. Nanti tutup. Ini soal orang bisa jadi PKL, jadi orang bisa cari makan seminggu sekali. Jadi ibu-ibu PKK yang jual produk apa itu di situ Pak, nikmatin tempatnya Pak. Kalau ada band ada apa kan, band yang seperti itu ada kesenian Pak. Jadi panggil sanggar-sanggar, Anda latihan nih. Jadi gradasinya di sini nih. Iya. Nanti kalau yang paling bagus, kalau ada kegiatan resmi, kita baru panggil mereka bayar resmi. Jadi saya pikir hampir tidak keluar uang kegiatan tiap minggu seperti ini. Nah keamanan kita punya Pol PP. Nah itu soal sisi itu. Terus sisi kedua, kita sebenarnya mau lepaskan wewenang soal sampah segala macam, soal kebersihan sungai, kali, selokan semua itu di bawah kontrol wali kota. Jadi wali kota harus pilih camat yang menurut Bapak baik. Wali kota harus pilih lurah yang menurut Bapak baik. Kalau lurah camat tidak baik, ya kami copot wali kota. Nah, apa yang menjadi tugasnya? Sekarang Bapak tahu nggak lucu nggak lucu kita ini?
taman, jadi bikin taman. Dinas taman ngabisin 3-4 miliar satu lokasi setahun untuk bayar orang jaga tuh taman. Bapak tahu kasus itu, Pak? Kita lucu menurut saya gitu. Lalu Satpol PP kita ngapain? Cuma ngerjanya tuh nungguin orang P2P pelanggaran. Lalu dilaporin, mana ada puing keluar. Itu pertama. Terus yang kedua, soal kebersihan. Kelurahan ada uang penguatan kebersihan. Kecamatan ada, Sudin ada, dinas ada. Kenapa survei itu Bapak hitung per orang berapa, Pak? Pakai uang lurah. Ya tugas Bapak itu menganalisa di lurah ada berapa duit, wilayahnya berapa. Tidak cukup, baru Bapak turunkan dari kecamatan beda. Kalau dari Sudin, ya orang dibagi. Dia berkasih sub pengotiannya orang berapa. Ini kalau masyarakat suruh kerja berapa? Tungguinnya tiap hari yang nganggur-nganggur itu, Pak, untuk ngangkatin. Kita buat angkut. Kau tungguin terus dari wali kota. Bapak harus cari camat, lurah yang bisa dipercaya. Kalau nggak bisa turun, Bapak copot. Jadi kita nggak mau urus sampai lurah, kita cuma tahu urus sampai wali kota. Nah, Bapak copot. Nah, ya Pak Wali Kota yang harus mikirkan sampai di mana. Soal kali-kali yang bersih itu, soal ada duit kok, Pak. Kan Bapak tahu ada dananya, Pak. Nah, itu harus digali. Nah, terus soal yang lain, bicara soal bertumbuhnya kawasan kumuh. RW kan banyak yang nakal juga, Pak. Jalur hijau, dibikinkan dia kios-kios. Nah, ini kalau kita berantas yang sudah ada kan tidak mungkin, Pak Wali. Kita bukan Superman. Masa mau bawa M4 untuk nembak-nembakin, kan nggak mungkin. Nah, Bapak cari tanah-tanah sekitar situ yang beli. Nah, kita mau membuat banyak tempat jualan sama parkir motor. Supaya karena kan nanti Kopaja Metro ini boleh masuk ke dalam jalur busway. Kita lagi mau rancang seperti itu. Nah, dia orang kalau naik motor kan tidak mungkin semua Metro Mini lewat depan rumah. Mereka kan parkirkan motornya di tempat seperti itu. Preman-preman dapat kerjaan, Pak. Ya, dapat parkir seperti itu. Sekarang preman oknum RW yang main itu semua. Ya. Nah, kita main itu masuk, terus jual makanan di bawah, masuk PKL. Nah, jadi tugas Pak Wali Kota salah satu itu. Jadi kebersihan yang harus dibagi. Ini selokan, kelurahan, berapa orang ngurusin berapa panjang, duitnya bisa dihitung. Maksudnya tiap hari mengotin itu. Dulu Belanda itu 1 kilometer, satu orang itu ngurus 6 kilometer jalan sebulan. Nah, kalau selokan mungkin tidak bisa. Kan banyak pengangguran yang mau kerja. Tiap hari itu bersihkan ini. Saya hitung uang kita, Pak, dari dinas, sudin sampai wali kota sampai camat lurah. Lebih dari cukup, Pak, untuk nongkrongin itu sungai sama selokan. Lebih dari cukup. Nah, kalau itu semua terus bersihkan ini, banjir datang, hujan datang, selokan itu semua air tidak lagi genangan. Sekarang masyarakat got-got kita kan memang mampet, Pak, begitu genangan. Kalau soal kiriman Bogor kebanyakan ya apa buat apa juga hujan. Tapi kalau hujan gara-gara selokan tidak bersih, ini Bapak harus punya lurah yang tiap hari. Lurah dikontrol di camat. Bapak cek camat. Dia lurahnya harus keliling tiap hari. Lihat mana ada bertumbuh bubuk-bubuk derita itu. Kalau tumbuh mesti sekat. Nggak mungkin langsung tumbuh banyak. Kecuali ada oknum, ada penggantian tanah dia bikin. Kita nggak ada lagi kerohiman. Ini nanti yang main dari sana kita masukkan ke rumah. Rumah pun sisir undi, Pak. Kalau satu jual, satu lantai kami usir. Jadi jelas. Ya mungkin lagi orang berani main kalau gitu. Nah, kalau kebersihan Bapak tangani, Satpol PP bisa tanganin, Bapak mana-mana bisa jual, masukin mereka. Wilayah Bapak jadi bagus. Nah, terus mana yang tandus, Bapak gerakan anak muda kan ada uang penguatan semua tuh. Kalau daripada cuma kasih seminar kan banyak bohongnya juga, Pak. Bapak ambil bibit di UPT yang pembenihan bibit yang kelautan peringatan, Pak. Yang pasar minggu situ, Pak. Bawa tanam buah-buahan. Kalau setahun saja semua wali kota
Nah kami menganggap Bapak ini satu proyek contoh loh dengan adanya seperti ini. Jadi Bapak akan dipanggil kepada Pak Gubernur. Kalau bisa sesuai seperti ini, ya kita harap Bapak bisa jadi wali kota untuk lakukan ini. Nah kita tes, Bapak coba bisa nggak jalan sistem seperti ini. Nah kalau tidak bisa, ya kita harus cari orang lain. Jadi kita semua utamakan semua yang ada PNS di sini, kita coba mau kasih kesempatan. Tapi kalau tidak mau menuju Jakarta Baru, ya kami mohon maaf. Kami punya hak untuk mengganti masukan siapapun. Minimal punya hak 5 tahun kan. Nah itu yang kita ingin. Nah terus biaya-biaya anggaran juga jangan terlalu besar kalau jadi simpan. Kalau tidak perlu dianggarkan, bisa internet apa itu lah. Jadi tugas Pak Wali Kota selain satu atap ini, ya itu tadi Pak. Lingkungan mana tandus, jelek, yang mana taman, kita sudah kerjasama dengan properti-properti pengembang. Sudah jalan. Nah terus bisa contoh, yang paling gampang Jakarta Timur. BKT, yang tanah-tanah kosong belum ditanamin. Bapak mesti tungguin Pak suruh lurah Pak. Kasih wewenang. Kau Pak, udah didudukin orang Pak. Ya kan? Nah, terus sungai-sungai yang kecil-kecil selokan yang masuk ke BKT itu kan kering itu masih kering biasa Pak. Orang buang sampah situ Pak. Nah, Bapak masih itu tugas lurah sama RT RW untuk bersihkan di situ. Ini lama-lama orang jadi sadar kan, anak muda dilibatkan. Nah, itu tugas wali kota. Jadi Jakarta Timur harus jadi contoh dari BKT. Nah, berapa kita kasih sekat bersih seperti apa? Udah apa pakai PU berapa miliar? Bapak juga bisa panggil tukang las mana pun tancapin juga udah selesai kok Pak. Ya kan kayak begini. Ngapain pakai DID 300 juta untuk menentukan besi buat sampah? Ya kan? Jadi PU hanya urus apa? Saya ingin PU hanya urusan itu pengerukan pakai alat. Selama masih bisa dengan orang yang kecil-kecil, kecuali bisa masuk jalan ya. Kalau bisa masuk suruh PU datang. Yang udah besar kan nggak mungkin orang. Tapi kan kecil-kecil semua biar orang aja Pak isi karung. Masuk penguatan Pak. Penguatan kurang. Bayar harian pun boleh Pak kalau Pak. Kamu ambil berapa karung atau bayar per karung itu bisa hitung. Per karung masih bisa main Pak. Mereka ketahuan. Maka ini butuh pengawasan. Mau informasi kan? Nah segini. Duduk aja Pak. Duduk aja Pak. Karena Bapak orang penting. Lucu DKI punya sistem jaringan internet. Tahun 89 PT Timah, Singkep, Bangka, Dabo, Jakarta sampai kantor Singapura semua kita sewa satelit. Kita tuh intranet kerja. Dengan satelit yang mahal Pak, terpaksa karena pulau. Terus saya supply ke Caltech. Di Caltech di lapangan semua intranet. Dia juga pakai satelit. Dulu kita ngomong itu tidak bisa Pak. Karena kalau bukan perusahaan tambang, minyak kita nggak bisa lakukan. Jadi kantong jangan mimpi lah. Terus saya waktu mulai di Belitung Timur, saya tidak mampu sewa satelit. Saya berpikir mau pakai jaringan BTS. Tapi sayang dulu belum 3G. Baru GPRS. Kadang jelas, kadang tidak jelas, tidak bisa jalan. Padahal antar kami dengan handphone saja, kami SMS data itu semua sudah gratis. Kita bayar dengan XL, masih mahal per unitnya. Tiap kelurahan semua kita mau bikin tidak jalan karena GPRS. Kita pasang satelit, lu mahal juga dikasih dari Menko Info dulu model. Perhubungan, Menteri Perhubungan pasang. Terlalu mahal sih. Nah Jakarta semua ada jaringan FO. Betul nggak? Di jalur utama aja Pak. FO-nya di jalur-jalur. Makanya itu saya bilang, berarti tidak betul. Tolong dicatat, berarti panggil seluruh pemain FO, kita mau cabut karena dia nggak bayar apapun. Kita minta dia yang sambungin semua, sampai semua kelurahan, sampai last mile-nya gitu. kecamatan. Kalau tidak, kita cabut izinnya. Puskesmas, Masuk database juga. puskesmas. Ya, puskesmas, kelurahan, camat, tolong tetap itu maksud saya. Iya. Pangkatnya apa ya sekarang? Saya sekdis Pak, sekretaris dinas. Pangkatnya apa sekarang? 4. Golongan Oh, golongan. Dari golongan tuh. Golongan 4 ada. 4 tahun tuh bisa kepala dinas kan? Golongan berapa sekarang? 46. Sama sama saya.
Ya, tapi di sini banyak yang golongan lebih tinggi, B, C, 4B, 4C yang belum. Nggak ada urusan Pak. Saya dulu orang pangkat 3D saja, dia bisa kerja. Ada yang 4A, 4B kan dia nggak boleh jabat. Waktu itu apa posisi ya? Posisi 4A. Semua saya singkirin. PRT kan. Singkirin aja yang pangkat kecil-kecil Pak. Begitu dia yang paling senior, dia PRT. Jabatan sekretaris tapi PRT-nya kepala data, kepala bidang apa, kepada boleh Pak. Itu akal-akalan untuk soal PNS yang begitu atas ini. Ya kita tidak mau lagi orang sombong gara-gara pangkatnya tinggi kan. Jadi gini Pak, tugasnya itu gini Pak, pikiran kita nih. Kita akan minta semua pemain FO undang datang, minta sekda. Kita minta mereka sambungin atau kita minta bayar semua itu. Itu langkah ekstrim pertama. Nah sekarang langkah yang paling sederhana Pak. Ini kan semua satu gedung Pak. Iya, Pak. Saya kerjanya dulu pakai LAN aja udah kerja sama Pak, sama Pak. Iya. Kirim data. Sekarang sesama bidang selantai BKD saja itu tidak nyambung komputernya Pak. Bapak tahu ada kerja di sini Pak? BKD. Tahu. Jadi saya tetanggaan sebelah saja nih Pak. Kalau ini saya ketik, saya mesti keluarin file. Inilah Jakarta punya sistem. Ini loh, ini fakta kan? Ini saya ngomong fakta kan? Iya, iya. Betul. Jadi antar bidang di BKD, nggak usah ada bidang BKD dah. Saya mau tahu anak-anak ngetik apa di belakang saja sekarang Pak. Saya tidak tahu. Padahal kalau dulu kita kerja, kita kan ke Pak kantor, misalnya Pak Wali Kota. Pak Wali Kota harus tahu persis. Semua sudin-sudin, semua itu komputernya isinya apa Pak. Setiap saat bisa ada kontrol. Termasuk Pak Wali Kota kalau mau kirim surat, mau kasih instruksi, ya ketik saja. Berangkat Pak semua Pak. Jadi sekarang satu gedungnya kita nggak ada. Nggak nyambung kabelnya. Dulu katanya nyambung, tapi sekarang saya nggak disambungin. Saya ke BKD saja nggak nyambung, nggak Pak. Website. Kalau pakai website tidak perlu sewa 30 miliar punya jaringan FO Pak. Mau masuk ke Pak Wali Kota, masuk ke website Pak Wali Kota, langganan internet wifi aja udah di speedy. Betul kan? Betul Pak? Jadi sekarang buat apa kita sewa 30M punya jaringan FO tiap tahun? Sewa loh Pak, bukan pasang loh Pak. Sewa. Hanya supaya jalur busway punya wifi yang kenceng. Hanya supaya kita punya wifi yang kenceng. Hanya untuk upload YouTube supaya kenceng, itu aja Pak. Izin Pak, saya jelaskan saya jelaskan kondisi existingnya Pak. Jadi di gedung ini sebetulnya ada internet bridge LAN yang setiap ada colokan di satu LAN ada 8 Pak. Tapi memang itu belum optimal, tidak optimal saya bisa sampaikan begitu kondisi kenyataannya. Mestinya dari kotak itu bisa keluarin akses point yang bisa diterima semua di lantai itu. Satu. Kedua, kalau yang kita sewa itu sekarang Pak posisi ada yang jalur kelurahan MPRS itu kita sewa. Besaran bandwidthnya 256. Itu untuk misalnya KTP, pelayanan KTP, pelayanan KK itu kan dilewatin di intranet. Kemudian Samsat Pak, itu FO. Itu 5 Samsat, terus Wali Kota itu FO juga. Itu juga untuk layanan aplikasi, karena aplikasi Samsat berjalan di internet. Sekarang kita sama Wali Kota nggak nyambung. Kalau udah sampai kelurahan sudah sewa FO, harusnya nyambung loh. Ya, betul. Jadi untuk sharing file dan sebagainya itu yang sampai Bapak belum nyambung Ya, lah itu. saya bisa komunikasi dengan Pak Lurah langsung ya, di meja saya. bisa kita hidupkan Semua Skype-nya. nyambung semua kan udah FO udah nyambung kita sewa sekarang. FO kecamatan dan kelurahan belum FO Pak. Belum, itu masih sewa ke Telkom. Semua kontaknya ke Telkom Pak. Iya, sewa ke Telkom, sewa bentuk apanya? FO juga kan? Bukan Pak, itu tembaga kalau yang kecamatan sama kelurahan Pak. Pakai- MPLS, multi protocol level service. Jadi apa itu? Jadi kecepatannya terbatas Pak, hanya 512 sama 25. Ini 30 miliar kita tenderkan ke mereka. Kalau FO itu yang menurut kami itu kalau yang bilang 30 miliar mestinya
termasuk anggaran-anggaran yang di Smart Family. Kalau di tempat kami itu Kalau tender tuh 30 M. Saya lihat anggarannya itu masalah. ya, jadi Itu saya kaget. Sewa FO 30 M. Dengan kondisi internet seperti belum pernah lihat anggarannya dari tempatnya. saya Kami informasi. anggaran yang Kan sekarang saya bikin. Yang ya, lain. anggaran yang 2012 dan 2013 itu 15 dan sekarang naik 21 Pak 21 M total semua. total. Termasuk apa ya? Sewa? Sewa berapa? Sewa dan plus sewa bandwidth internet internasionalnya Pak. Berapa itu sewanya? Sewa Kominfo belum presentasi sama kita ya? Ya gubernur ya? benar sudah. Terus gubernur lihatnya apa? Sewa seperti itu. Gubernur diam-diam aja paling. Ya saran beliau harus yang realistis itu. Ya. Ya, saya bilang sama saya nggak masuk akal semua katanya. Di belakang ngomong sama saya begitu, nggak masuk akal. Beliau kan nggak seperti saya nggak suka, saya bilang nggak suka. Nah, beliau diam-diam aja cuma bilang nggak beres ini. Jadi sekarang sanggup nggak untuk lakukan seperti yang kita pernah nonton film The Net nggak sih? Benar ya. Yang Sandra Bullock itu loh. Itu film udah tahun berapa tuh, tahun 90-an itu aja. Ya Pak, siap saya Jadi optimalkan. harusnya seperti itu gedung kita. Hampir nggak keluar biaya lagi kok kita kok Pak. Kalau di gedung memang nggak biaya karena ini dalam gedung itu antar lantai sudah ada FO. Iya. FO internal. FO, Iya betul. makanya. Betul. Makanya saya tahun 89 dari kita jangan ngantar pakai LAN kok. Ini kan dulu. Ini dibangun tahun 96 Pak. Makanya Pak ini kan smart building Pak. Tahun 96. Ya kan? Ya. Sekarang masa kenyataannya sesama bidang komputer aja nggak nyambung Pak. Gimana mau antar lantai? Nah saya minta tugas Bapak itu Pak. Dalam seminggu ini bereskan Pak. Saya ingin semua meja hubungan ke meja saya dari komputer. Ya. Jadi baru kamu cek gimana cara buka itu. Aku udah agak gaptek juga. Kalau yang ke Wali Kota Timur bisa nyambung nggak? Harusnya bisa. Wali Kota Timur itu nyambung Pak. Dinas itu sampai note terakhirnya itu di Wali Kota Timur. Ya, Wali Kota Timur ke Balai Kota bisa nyambung. Nyambung karena kan ada aplikasi SIBKD dan semuanya dijalankan itu. Dan Ya kita sewa, bukan? nyewa Pak itu Pak, nyewa Telkom itu. Kan kita udah ada FO nyambung sampai ke wali kota. Yang itu yang PKS yang 6 core itu kan Dua kor. kan masing-masing 2 core kurang ya kalau untuk semua. Kalau secara teoritis Pak FO itu unlimited sebetulnya. Iya. Unlimited, jadi limitednya tergantung dari perangkat yang kita pasang. Kan gitu ya. Jadi 2 core itu cukup. Nah, kalau 2 core cukup, kalau itu minta panggil yang kasih kita 2 core si Titus ke sini. ya, Dia udah sewain putar-putar ke situ. Nggak panggil semua pemain FO lah. Kalau nggak kita mau cabut atau gali karena itu di tanah kita. Boleh kan? Boleh orang kita yang punya Tanah saya kok. Masa Anda tanam sesuatu saya nggak dapat sesuatu. dan itu harus dihitung ke depan Pak, untung ke depannya. Ya, jadi gini, tugas yang kedua, Ya. rancang surat kepada mereka, panggil. Saya tanda tangan aja udah. Panggil supaya mereka menghadap. Kita ingin pasangkan sampai di lurah kelurahan seperti itu loh. Ya. Ya suruh mereka bagi. Siapa yang mau bagi kasih kita. Kalau tidak kita mau cabut. Itu kasarnya seperti itu. Jadi kalau bisa Desember ini udah kepasang. Cepat kalau mereka mau nyambung Pak. Ini seluruh Jakarta ini udah kabel semua Pak. Cuma mereka beragak bodoh-bodoh aja dia Pak. Secara teori juga dia ngambil handphone dari manhole-nya dia kan tinggal ditarik-tarik. Iya. Ya kalau enggak kita akan persoalkan, kita tuntut ke pengadilan. Ya. Kita cabut, kita bongkar tambah IMB tambah izin. Karena cuma izin gali sama kita. Ada barang tambah kita putusin. Kita iseng aja kalau macam. Kita kalau mau macam-macam sama kita, dia nggak ada izin kan Pak ya. Kita iseng suara bikin sumur resapan, gali aja 2 meter pakai eskavator. Putus tuh semua. Dan pasti ada yang lewat taman juga kan bisa kita lalui. Crossing jalan juga. Ya. Crossing jalan juga Crossing bisa. dan mereka nggak sewa kan Nggak ada. Nggak ada yang bayar. Seperti Pak Wapres Atas sewa nggak ada yang sewa ya? seperti Pak Wapres sampaikan cuma retribusi Izin galian. galian sangat melemah Mas. 1.000 kalau nggak salah. Makanya Pak, maksud saya, nama saya tadi Sulit Pak.
Sulistyo. Ya, Nah itu coba tugas pertama tadi seluruh gedung mesti fungsikan. iya Pak. Tugas kedua Surat. surat kepada semua mereka. Nah tugas ketiga saya ingin sambungkan tadi sampai puskesmas semua itu sambung. Kelasnya kelurahan, puskesmas, Kurang kecamatan. kecamatan. Ya kecamatan, RSUD semua RSUD. nyambung semua yang punya kita. Ya, Dan semua kantor kita, teknis kita semua tidak boleh lagi disewa internet. ya. Semua dicoret. Ya udah ada Evo apa mau sewa internet lagi? Nonton film aja bisa loh. Betul nggak, Pak Solis? Jadi saya mohon maaf ya. Mungkin saya salah ya? Saya nggak betul. Saya sangat setuju dengan Bapak. Saya sampaikan bahwa saya ingin kelurahan itu seperti yang di sini, wifi-nya kecepatannya itu kalau orang datang kelurahan itu ya sama dengan Iya. datang ke balai kota. Iya. Pemikiran kami itu sudah begitu. Ya mau data juga sama kan? Datanya juga harus sama. Nah sekarang kenapa pihak Bapak masih mau anggarkan supaya biaya sendiri nyambung itu semua? Itu yang saya nggak Kalau- suka. Kalau ini dengan kewenangan Bapak, saya sangat suka dengan senang kewenangan. Tidak usah pemerintah keluar untuk- dana kan? Iya, kalau memang ada kewenangan itu bisa dipakai dan untuk memaksa dalam tanda kutip kelas milnya sampai kurang Iya. kata. Bikin surat sampaikan kepada mereka, kami ingin kontribusi Anda untuk lakukan seperti apa-apa. Kalau tidak, kami tentu akan membongkar semua FO Anda yang ada di DKI, bisa seperti itu kasar gitu loh. Ya, Pak. Kalau nggak mau kasar, halusin lah. Saya ngomongnya terlalu kasar. Tapi ini panggil mereka datang, topik pembicaranya itu. Kita belum bicara minta bagi keuntungan loh itu loh. Kita cuma minta pakai gratis untuk kami. Jasa marga itu minta 17,5% untuk pemasangan FO yang dipakai dia. Di besar persen ya. Jadi tol kan? Dari di luar dia memberikan 2 core yang di sisanya yang dibisniskan. Ada lagi kan? Iya, yang jalur jasa marga sama yang citra marga. Sekarang tulis aja mau. Jadi apa pikiran Pak Sulis? Ya. Kita undang mereka datang, Pak Sulis hadir. Karena kemarin bos Pak Sulis itu nggak ngerti sama sekali soal teknis ini. Saya ngajak ngomong apa, bahkan ngajak pulang nonton film Sandra Bullock tadi juga nggak nonton juga. Jadi ya saya susah mau jelaskan orang Kominfo mas tapi tidak ngerti. Nggak bisa Pak. Bapak Pak Wali Kota saya ngomong harus ngerti Pak. Nah, terus Pak Wali Kota harus kembangkan apa lagi yang ada di pikiran Bapak. Mohon izin barangkali nanti ke depan perlu SDM yang piawai memainkan IT ini Pak di kelurahan kecamatan. Ya, kan berarti kita harus Cepat Pak, anak-anak sekarang gitu rekrut baru. Cepet Pak. Sekarang tuh Windows itu cepet. Beda zaman saya dulu waktu baru ngetik itu mesti hafal. Apa mesti hafal kan ketika kan. Masih pakai DOS ya Pak? Iya. Jadi begitu teman saya biasa dia pulang dari Amerika kan. Kan kita kan jadi bayangin waktu kuliah S2 pelatihan komputer pun masih DOS. Teman saya anak Amerika pulang ambil S2 di Indonesia. Dia buka komputernya Windows kan. Klik. Kita masih nggak ngerti. Ini gampang, kita ikut dia ngetik aja, nggak sampai setengah jam Pak. Nah, kan sekarang teknologi, anak-anak sekarang gampang Pak. Kita aja Pak yang udah paruh baya, kadang-kadang agak susah. Dan persyaratan CPNS sekarang kan dia memahami IT dan TOEFL. Ya, CPNS sekarang juga kita mau minta tes pakai sistem CAT, CET yang di BKN. Yang per jam langsung tahu hasilnya. Ya kita tidak lagi titip-titip ke universitas pun masih ada oknum main kok. Universitas saya kan pengalaman penerimaan lewat universitas. Tetap gubernur bisa setel siapa yang mau menang. Begitu perintah keluar, yang lulus didorong ke bawah nilainya. Saya pengalaman seperti itu. Ya, saya kira itu disiapkan undang itu. Kirim surat, suruh sekda aja undang. Nggak tahu siapa ya, Asbak atau apa ya? Kalau untuk Kalau FO Asbang. Hah? Oh itu Asbang. Asbak ya? Untuk main FO ada berapa sih totalnya ya? yang besar 4 Pak. Yang besar tuh 4 lah. Ada 4 Pak yang besar. Kalau yang gede itu Yang besar-besar. Iya. Ya, sekalian mungkin database-nya kalau bisa. Ya, jadi kita cepat bisa nyambung Pak. ya. Jadi harapan Bapak bisa oke. Sewa-sewa jaringan Telkom semua sih tidak mau lagi. Jadi kita pengen kalau gedung intranet sudah bisa dihidupkan. Tapi antar sampai kelurahan, kecamatan, sampai rumah sakit, bila pun sampai sekolah,
sekolah sampai dinas-dinas kita mau sambungin FO. Nah caranya gimana? Bapak bikin surat, undang semua pemain FO, datang suruh mereka berbagi seperti taman untuk nyambungkan. Kalau enggak saya bongkar semua Pak, saya putusin. Bapak bilang aja wakil gubernur putusin semua, yang nggak ada izin saya copotin semua. Bukan Pak, langsung undang Bapak sampaikan maksud kita pengen mereka sekarang gotong royong nyambungin kita semua tahun ini sampai selesai. Kalau nggak kita bongkar Pak, akhir tahun Pak. Mau berantem ke pengadilan lah, udah bongkar aja semua. Dan kita juga mau minta bagi hasil Pak, selain itu Pak. Kita minta bagi hasil berapa dia ikhlas, jasa marga aja 17,5% dia kasih. Nah kalau nggak mau kita bongkar loh Pak, saya nggak mau tahu Pak. Ya. Makasih Pak ya, dalam segera Pak minggu ini Pak. Oke. Ya, nanti. Saya kira gitu Pak. Siap. Yang mau maghrib, kita masih bubaran. Siap. Yang mau pulang juga udah pakai tas. Ya, ya tolong ini internetnya. Saya biasa nggak pulang begini Pak, saya bawa alat untuk mengukur jaringan hidup gitu. Oh. Kan masih gitu, bengkel kan saya Pak. Saya kan bengkel. Bawa air. Iya. Mana-mana saya. Bisa tambah sedikit Pak, yang tadi yang masalah bagaimana teman-teman kelurahan itu mengatasi banjir ya, sosial. Iya, silakan. Seandainya barangkali ini Pak, ini juga kalau boleh Pak, di tiap kelurahan ada titik kemacetan Pak. Mungkin mereka bisa bantu, misalnya ada simpang-simpang kemacetan barangkali mungkin dia mengawasi itu. Iya, jadi bisa lihat. Nanti mau tambahin Pak. Jadi di sub, Bapak lihat mana yang tanah harus kita beli. Kadang-kadang ada bottleneck, terus mana yang trotoar yang jelek. Nah itu kita semua akan gerakan taman semua udah kasih swasta Pak. Ya pelihara semua swasta, jadi tidak boleh lagi ada anggaran di wali kota semua untuk swasta, untuk taman tidak boleh. Tanam semua, kita tidak mau lagi seperti itu. Kemudian Bapak harus bikin gedung Bapak itu besar, gimana manfaatnya. Kalau udah FO udah nyambung, Bapak bisa bikin sudah full ini wifi sudah gratis Pak di wali kota. Kalau bisa pakai ya. Taman-taman tidak pasang. Kita punya protein wifi nanti istilahnya Pak. Hah? Super wifi kalau memang Oh iya, pakai. iya. Semua orang bisa di Jakarta aja betul-betul nikmatin. Iya. Dia seluruh Jakarta full wireless. Iya. Nah itu, jadi impian itu yang Pak Sulis tolong saya wujudkan. Ya, sama dengan saya. Ya kan? Jadi Iya, itu, sederhana. itu sebetulnya nggak sampai 6 bulan juga beres Pak. Karena sudah tertanam semua. Kalau dulu, Jaringannya sudah ada iya. jaringan. Kalau dulu iya masalah kita. Ya, tinggal ini kewenangan yang dipakai ini untuk urusan ini. Ya, Mohon izin Pak. bukan anak Iqbal ini kan anaknya Pak itu. Muhtar, Iya. guru saya. Nah. Ya yang ngerti itu Pak Mukhtar dulu itu lebih banyak. Ya sama muridnya. Ya. Sama muridnya Pak Muhtar. Oh iya. Jadi kita tegaskan mereka. Jadi ajukan, kalau tulis maunya apa. Ya waktu panggil pengusaha datang, ngomong aja. Kita mau gini, semua sekolah disambungin. Oh semua aset Pemda, gedung kantor Pemda ada mesti tarik. Dan kita mesti minta untung. Kita nggak perlu seperti jasa marga lah, karena ada tarik kita pakai free gitu. Misalnya, tapi ya fair gitu dagang. Preman aja uang dengar bisa 10%. Masa kita betul Pak? Preman aja dong dengar orang mau beli mobil. Coba perhitungan. Itu bahasa dengar ngomong jago. Iya. Kita ini udah lebih jago dari preman kok Pemda. Masa kita kalah? Dengan sistem itu jalan kita bisa lakukan semua. Ultra Luar modern. biasa. Dia langsung saya pengennya kerjaan mereka intranet semua langsung. Jadi Pak Wagub nanti kalau mau nanya jumlah penduduk kelurahan Nggak usah kemana-mana lagi, langsung cari data aja kita masuk. Paling kita butuh password kalau mau misalnya. Sebetulnya saya juga nggak mau password. Saya pengen tuh semua bisa masuk asal kita jaga server ya, tidak dirusak data kita ya. Jadi sebetulnya yang kita Taruh di website, data-data di website. Jadi ini Pak, kemarin kita sudah ngobrol sama Pak Yayok, saya bilang harus ada warehouse dan dashboard di tempat Bapak itu, yang semua bisa data itu di dashboard dan intelijen yang bisa dianalisa bukan asal. Sekarang ngapain pakai Yayok lagi kok Pak Sulis tahu semua? Kita beli aja Pak, Bapak kasih tahu saya beli. Ya udah. Jadi Bapak kasih tahu saya anggaran kita keluarkan, biaya operasional kita beli.
tender lagi capek Pak. Nggak usah. Itu sih teman saya kuliah. Maksudnya tender gitu, kita mau hemat uang rakyat Pak, itu aja. Iya, betul. Ya kan? Kita mau hemat uang rakyat kan. Bapak bayangin deh, orang di luar mau cari gaji 2,5 juta tuh susah setengah mati. Mau dapat sebulannya. Kalau dia dapat 2,5 juta tidak makan pun Mbak, dia kumpulin 10 tahun itu udah 300 juta. Kita ngabisin perencanaan apa tidak, buat perencanaan, buat penghalang sampah aja 300 juta Pak, sarikan dari sungai-sungai. Maksud saya itu biar sungai-sungai kecil-kecil itu tidak masuk ke BKT. Kan sampah semua nih, begitu hujan kan masuk. Jadi buat tahan kan, dia gampang kan. Pengkajian aja studi itu 300 juta. Apa yang mau studi kan itu, orang kecil juga tahu. Kita bikin tesis kan gratis. Iya. Makanya itu fakta. Ya. Makanya kita mesti cari yang angkatan yang 40-an begitu. Yang belum pemikirannya sama sama kita. Yang 50-an masih bisa ikut lah. Kalau nggak mau ikut kita singkirin aja Pak. Capek udah. Kita singkirin aja. Kalau ada kayak gitu kita singkirin. Bapak semua umur berapa Pak? 5 apa Pak? Ya, udah 50 lebih Pak. 5 berapa? 56. Oh pas ya? Pas. Jadi kalau masih ada jabatan masih Masih sampai 60 Pak. 60 ya. Oke. Kerja baik lah. Kita BUMN ini banyak Pak. Ya. Kalau ada pejabat yang baik, kita daripada ambil orang luar profesional, lebih baik ambil orang dalam profesional, kita tahu. Sebagai penghargaan kan kerja sama. Kecuali cuma sebagai penghargaan kerjanya bodoh. Kita nggak bisa. Tapi kalau juga profesional, kita tahu karakternya juga bisa dipercaya. Kenapa tidak? Diplot seperti itu. Ya. Mohon izin Pak, sedikit barangkali tambahan yang Bapak sampaikan mengenai apa pemanfaatan kantor kita untuk Ya, menampung. itu sudah wacana lah untuk Tapi seminggu kita sekali. sudah ada Pak, maksud saya gini, kita kan setiap hari Minggu tuh ada HBKB Pak, hari bebas kendaraan bermotor. Oh dibuka sana? Nah, dibuka. Oh ada oke kalau Nah, gitu. jadi kita beri space mereka. Lu dagang ya? Ya. Termasuk dagang? Dagang juga. Oh, ada Silakan betul. ya. Ada betul ya. Nah, terus untuk kantor itu barangkali Sunday market barangkali Pak. Ya Bapak. Hari Minggu misalnya. Karena kan pasar-pasar kita kurang Pak. Betul. Dan Sunday market kita beri sosialisasi masyarakat. Kalau mau belanja hari Minggu datang ke kantor gitu kan. Ya. Ada hiburan misalnya Bapak sama dari sana-sana supaya dia gratis gitu kan. Ya, ya. Jadi apa, Kita sediakan Ya. sesuatu buat mereka. mengangkat potensi anak muda kita Bisa cari tahunan. sponsor kan? Kita ada perusahaan mau door prize. Betul. Yang masuk ada door prize. Betul. Kalau pas Jadi ada bisa sponsor kan bisa. mengurangi ini ketawuran anak remaja juga. Sama kantor Bapak, jadi orang terbiasa. Jadi orang tahu mau urusan tuh ke situ. Betul. Familiar Ya, Bapak lebih tahu lah daerah Bapak. Siap. Tapi inti seperti itu. Jadi intranet semua udah konsep udah oke ya. Jadi apa yang Pak Sulis pikirkan kita wujudkan sekarang. Kurang kuasa kasih tahu saya. Nomor telepon saya punya kan? Nomor telepon Pak Sulis berapa? 0817. 081 X. Menentukan semua sebetulnya Presiden Yusuf. Belum terinspirasi. Ada baru 2 bulan belum tahu. Akhirnya saya ngurus KTP Pak. Di KTP. Oh, di mana? Di Pendudukan. sini juga. Di DKI juga. Di kependudukan. Iya. Jelas sudah. Baru 2 bulan ya. Iya, di sini betul. Kemarin waktu ke sini masih ikut Pak Purba, belum kan? Udah ikut Kominfo Mas. Waktu Kominfo pertama itu. Berarti pas kami hampir dilantik pindah ke sini. Tanggal berapa? Iya, tadi. Maksimal tanggal 15 ya. Iya. 15 Oktober kami. Saya lupa Pak, tadi ya sekitar itu. Sekolah apa komputer dulu? Saya teknik elektro TV. Oh, orang pinter lah itu. Kalau nggak bisa pikirin, sekarang gini aja lah, apa hayalannya soal gedung pinter, Jakarta pinter, Smart City, wujudkan aja. Ya, Mau apa smart- saya backup habis. Smart City nggak bakal terjadi tanpa ada gelaran FO yang benar. Nah sekarang kita paksa mereka gelar. Itu kan mimpi kalau nggak ada FO. Ya Pak Sulis yang harus pikirkan seperti apa. Ya. Ini anak ITB. Banyak orang pinter deh kayak. Kok nggak tahu kemana, hilang-hilang kemana. Iya kan? Kadang-kadang tuh orang pinter tuh hilang atau kemana deh kayak. Ya mesti ngomong, mesti cari kawan-kawan segeng-segeng begitu untuk ketemu kita. Jadi apa impian-impian anak-anak muda di sini kita sampaikan, kita wujudkan bersama, baru bisa jalan. Ya, saya kira cukup Pak. Siap Pak. Terima kasih banyak. Ya. Mohon izin itu Saya tunggu ya.
Siap. Nanti rapat bang. Peringatan ini. Udah ketemu.